Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Internet of Things 2, yaitu instalasi Node-RED di Docker dan juga pembacaan sensor DHT22 dengan Node MCU melalui MQTT. Nah, jadi pada praktik ini itu dilakukan penerapan sistem IoT dengan menghubungkan Node MCU ESP8266 dan sensor DHT22 untuk membaca suhu serta kelembapan udara secara real time. Nah, di sini kita menggunakan Node-RED yang dimana dijalankan di dalam Docker sebagai platform pengolah data yang menerima informasi dari Node MCU melalui protokol MQTT dengan bantuan dari broker Mosquitto. Nah, jadi di sini kita kan menggunakan Node-RED. Nah, apa sih Node-RED itu? Jadi Node-RED itu tuh kayak platform berbasis flow atau alur kerja yang digunain untuk menghubungkan perangkat atau APA dan juga layanan secara visual dengan cara drag and drop di browser. Jadi nanti kita bisa coba. Nah, ini tampilan dari Node-RED-nya. Itu biasanya dipakai buat proyek IoT biar data sensor dan juga aksi itu bisa saling terhubung otomatis tanpa coding yang ribet. Nah, jadi langsung saja di sini kita bisa, saya akan bantu untuk menjelaskan sedikit langkah-langkahnya, tapi di sini saya juga kan sudah melakukan praktiknya, jadi saya sudah install Node-RED dan juga implementasiinnya. Nah, di sini saya akan memberi sedikit langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan install Node-RED dulu di Docker. Kita ke container, lalu di sini kita search Node-RED. Nah, ini kita lihat pada paling atas. Untuk teman-teman yang belum install, ini bisa langsung saja klik run, nanti dia akan proses untuk install. Dan jika sudah, kita klik lagi run ini, lalu kita isi portnya di sini adalah 1880. Sesuaikan dengan port pada Node-RED. Lalu ini kita run. Nah, jangan lupa untuk menjalankan Mosquitto dan juga Node-RED di sini. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya yaitu kita akan ke Chrome untuk akses Node-RED-nya. Di sini bisa ketik localhost /2 1880 yang dimana 1880 ini adalah port yang kita isi pada Node-RED tadi. Selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita akan install dashboard terlebih dahulu. Kita klik yang garis 3 ini lalu setting. Lalu di sini palette. Di sini kita cari dashboard. Nah, untuk teman-teman yang belum install dashboard, di sini bisa install terlebih dahulu. Ini saya sudah install. Lalu close saja jika sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan nodes supaya jadi seperti ini ya. Yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung saja cari di filter nodes di sini MQTT. Nah, kita gunakan MQTT in, lalu kita geret saja seperti ini. Nah, seperti itu. Karena saya sudah ada, jadi ini tidak perlu ya. Nah, jika sudah, sini kita klik. Tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman bisa isi topiknya, yaitu Polynela/IoT/NPM/DHT22. Ini saya sesuaikan saja. Lalu di bagian server di sini teman-teman isi dengan IP teman-teman, yaitu 192.168 IP saya. Ini di sini bisa kita lihat. Karena saya menggunakan WiFi, jadi kita menggunakan IP yang versi 4, ini 192.168.43.111. 192.168.43.111. Oke. Jika sudah, ini kita add. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita down.
Jika sudah, selanjutnya kita akan nambahkan function. Untuk ini kita bisa ketik juga di sini function. Nah, seperti ini. Untuk editannya, di sini kita akan nambahkan kode ini pada function. Teman-teman bisa tambahkan saja msg.pilot sama dengan msg.pilot.temperatur.2 koma ya. Setelah itu kita down. Setelah itu kita tambahkan gauge di sini. Teman-teman juga bisa cari di sini gauge. Nah, untuk teman-teman jika belum install dashboard, maka nggak bisa nambahin gauge di sini. Jadi harus install dashboard seperti yang sudah saya contohkan tadi, baru bisa nambahin gauge. Nah, untuk gauge di sini kita ubah bagian value formatnya menjadi temperatur, lalu maksimalnya ini bisa 100, bisa 1000. Lalu di sini kita klik tambah, lalu klik tambah lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita add, ini kita add. Nah, maka grup di sini ini akan berubah menjadi home-nya default. Oke, jika sudah kita down. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan ke Arduino dan juga MQTT. Di sini kita ke Arduino. Sama seperti biasanya, kita akan menghubungkan terlebih dahulu DHT22 dan juga NodeMCU. Di sini untuk plus di DHT22 itu dihubungkan ke 3V3, lalu out dihubungkan ke D4 dan juga min dihubungkan ke GND. Jika sudah, ini kita hubungkan, kita colokkan kabel USB ini ke laptop kita. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk kodenya, ini saya sudah menyiapkan kodenya. Di sini SSID-nya sesuaikan dengan WiFi kita, passwordnya juga, lalu MQTT server, kita gunakan IP pada laptop kita, lalu portnya 1883 dan topiknya polinela/IoT/npm/dht22, sesuaikan dengan yang ada di Node-RED tadi. Nah, untuk di MQTT juga, saya sudah membuat connection-nya tadi, ini kita klik aja, edit. Di sini name-nya saya menggunakan lokal, lalu host-nya menggunakan IP saya, dan juga portnya 1883. Di sini kita connect. Nah, untuk subscription-nya juga sama saja. Di sini saya menggunakan topik yang sama dengan di Node-RED dan juga Arduino. Lalu ini kita confirm. Jika sudah, selanjutnya kita akan memilih board dan juga portnya. Di sini ke tools, kita menggunakan boardnya NodeMCU 1.0 dan juga portnya COM3. Oke, jika sudah, kita verify terlebih dahulu untuk melihat apakah kodenya ada yang error atau tidak. Ini masih proses compiling. Nah, jika tidak ada kode yang error, maka akan muncul output seperti ini. Lalu kita upload. Kita tunggu dulu. Nah, dia di sini akan proses writing sampai 100%. Jadi kita harus menunggu sampai prosesnya menjadi 100%. Fatal. Kenapa ini? ESP tool by error. File to write. Kita coba lagi ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, dia akan sudah sampai 100% nih. Setelah itu, ini sudah down
uploading, lalu kita ke serial monitor untuk melihat outputnya. Ini seperti ini, kita benerin dulu Nah, dia maka akan membaca suhu dan juga kelembapannya. Di sini temperatur dan juga humidity-nya sudah masuk. Lalu jika kita ingin melihat di MQTT, dia akan muncul seperti ini. Sama saja seperti praktik sebelumnya. Ini pada tanggal 19 bulan 10 jam 10:09. Di sini juga muncul jam 10:09 ya. Nah, setelah itu kita juga bisa cek di Node-RED-nya. Dengan cara ini kita deploy terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa lihat Gauge-nya. Kita ketik perintah localhost 1880/UI. Nah, dia akan muncul seperti ini di Gauge jika kita lihat. Ini sudah berhasil, mungkin cukup. Jadi kesimpulannya dari praktik ini yaitu bahwa sistem IoT itu berhasil dibangun dengan mengintegrasikan Node MCU ESP8266 dan juga sensor DHT22 menggunakan protokol MQTT sebagai media komunikasi datanya. Nah, Node-RED juga yang dijalankan di dalam Docker itu berperan sebagai platform pengolah dan juga visualisasi data. Sedangkan Mosquito itu berfungsi sebagai broker untuk menyalurkan data sensor dari Node MCU ke Node-RED. Nah, jadi dia bisa menghasilkan output seperti ini. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.